Oke, selamat datang kembali bersama saya Aresta Wijaya Putra. Dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang mikrobiologi pangan. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud dengan mikrobiologi? Mikrobiologi itu adalah ilmu yang mempelajari kehidupan makhluk mikroskopik yang disebut dengan mikroba. Jadi, makhluk yang ukurannya sangat kecil yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan mikrobiologi pangan? Jadi, mikrobiologi pangan itu ilmu yang mempelajari tentang mikroba yang sering ditemukan pada pangan, baik pada bahan pangan maupun pada produk olahan pangan. Dan juga yang dipelajari adalah tidak hanya mikroba yang baik, tapi juga mempelajari mikroba patogen, mikroba yang menyebabkan kerusakan pada pangan, ya. Jadi, dalam pangan, mikroba dapat menjadi menguntungkan dan dapat juga menjadi merugikan, tergantung dari jenis mikrobanya, jenis bahan pangan, dan teknik pengolahannya. Yang terpenting, treatment kita terhadap mikroba tersebut bagaimana, ya? Apakah kita ingin membuat produk yang menyehatkan? Apakah kita ingin membuat produk yang aman? Semuanya tergantung dari keinginan kita sendiri. Sebagai contoh, misalnya kita akan membuat yogurt, ya. Maka kita memperlakukan mikroba secara aseptis agar produk yang kita inginkan, yang kita buat, tidak terkontaminasi. Di lain hal, semisal kita memiliki makanan, ya kita ambil contohnya itu sup ayam, ya. Dan apabila sup ayam tersebut tidak kita masak dengan baik, peralatan yang digunakan kurang bersih dan tidak disimpan di tempat yang baik pula, tidak disimpan di tempat yang tertutup gitu misalnya, maka sup ayam tersebut akan cepat mengalami kerusakan dan akan menimbulkan penyakit apabila dikonsumsi. Seperti itu contohnya, mikroba itu dapat menguntungkan dan merugikan. Kemudian apa aja sih jenis mikroba pada pangan? Jadi mikroba yang ada pada pangan itu umumnya ada 3, yaitu ada kapang, kamir, dan bakteri. Dan mereka terdapat di air, tanah, hewan, tumbuhan, manusia, dan juga di udara. Bagaimana mikroba dapat masuk ke dalam pangan? Jadi mikroba itu dapat masuk ke dalam pangan melalui berbagai cara, ya. Misalnya melalui air, tanah, udara, hewan, tumbuhan, dan manusia. Mikroba tersebut juga dapat masuk ke dalam pangan itu secara sengaja dan secara tidak disengaja. Biasanya mikroba yang secara sengaja masuk ke bahan pangan itu eh, diinginkan untuk menghasilkan produk yang baru, produk yang baik, produk yang memiliki nilai gizi lebih dari produk awalnya. Di sana akan terjadi proses fermentasi yang akan merubah kenampakan fisik, ya. Jadi kenampakan fisiknya akan berubah setelah fermentasi, yaitu dari segi rasa, warna, aroma, dan teksturnya, dan juga merubah nilai gizi bahan yang difermentasi tersebut. Tentunya nilai gizinya tersebut diinginkan agar menjadi lebih baik dari bahan yang sebelum difermentasi. Kemudian untuk mikroba yang tidak sengaja ditambahkan pada bahan pangan, ya.
Itu sebenarnya hal yang harus dihindari karena lebih mengarah ke kerusakan makanan, lebih mengarah ke pencemaran makanan. Pencemaran makanan itu akan membuat pangan menjadi mengalami kebusukan. Selanjutnya, apa perbedaan fermentasi dan kebusukan? Sebenarnya fermentasi dan pembusukan itu merupakan proses yang sama, di mana terjadi pertumbuhan mikroba pada suatu pangan, dan untuk proses fermentasi dan pembusukan, mikroba tersebut menghasilkan metabolit, yang mana metabolit adalah hasil dari metabolisme dari mikroba tersebut. Jadi mikroba tersebut masuk ke bahan pangan, di sana mikroba tersebut tumbuh dan berkembang, melakukan metabolisme dan menghasilkan metabolit ya. Untuk fermentasi biasanya menggunakan mikroba non patogen ya, dan juga mikroba yang bersifat probiotik. Probiotik itu adalah mikroba atau mikroorganisme yang apabila dikonsumsi dapat memberikan efek kesehatan, efek yang baik bagi inangnya atau bagi yang mengkonsumsinya. Dan sedangkan untuk pembusukan itu terjadi tanpa kita sadari dan disebabkan oleh mikroba patogen. Untuk metabolit yang dihasilkan selama proses fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi pada produk yang difermentasi. Sedangkan metabolit yang dihasilkan dari pembusukan akan menghasilkan toksin yang berbahaya dan juga dapat menimbulkan penyakit. Jadi kalian harus ingat bahwa fermentasi dan pembusukan itu prosesnya sama-sama menghasilkan metabolit. Yang membedakannya adalah jenis mikrobanya dan produk dari hasil metabolismenya tersebut. Apa aja contoh produk pangan fermentasi? Jadi contoh produk pangan fermentasi itu ada banyak ya sebenarnya. Beberapa contohnya itu ada yogurt, ada nata de coco, ada kecap dan tempe. Untuk yogurt dibuat menggunakan bahan baku susu yang difermentasi dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Sedangkan untuk tempe itu terbuat dari kedelai, difermentasi dengan Rhizopus oligosporus. Untuk kecap dari kedelai juga difermentasi dengan kapang Aspergillus oryzae, dan nata de coco itu dari air kelapa. Air kelapa difermentasi menggunakan Acetobacter silynum. Jadi itu contoh-contoh produk fermentasi ya. Ada banyak lagi contoh-contoh produk fermentasi seperti kefir dan dadih ya. Ada kimchi juga, sauerkraut itu merupakan produk fermentasi. Bagaimana ciri-ciri dari pembusukan pada makanan? Jadi ciri-cirinya yang pertama itu baunya sudah tidak sedap lagi. Baunya menyimpang karena gas yang dihasilkan oleh mikroba patogen. Yang kedua, tekstur makanan akan berlendir atau tumbuh benang-benang halus ya, benang-benang halus di permukaan makanan tersebut. Biasanya kalau tumbuh benang-benang halus itu sudah diserang oleh kapang. Yang ketiga, terjadi perubahan nilai gizi yang merugikan. Dan yang terakhir, pembusukan itu bersifat irreversible, yang artinya produk pangan yang sudah mengalami pembusukan tidak dapat kembali
kualitasnya seperti pangan yang belum mengalami pembusukan. Jadi kalau udah busuk ya sudah ya sudah busuk aja gitu. Jadi nggak bisa kembali lagi. Ya demikianlah materi tentang mikroba pada pangan. Terima kasih dan sampai jumpa.